Ini penampilan pertama saya setelah saya dilaporkan oleh seseorang yang bernama Joko Widodo. Sangat-sangat disesalkan dilakukan oleh seorang yang seharusnya setelah beliau turun dari jabatan sebagai presiden 2 periode menjadi guru bangsa. Ya, saya ingin mengatakan, apakah Anda pada posisi sedemikian terdesak sehingga Anda perlu melakukan hal tersebut? Nah, ada yang menarik dari pembicaraan pakar hukum pidana, pakar hukum ya, dan juga mantan Menteri Hukum dan HAM zaman Bapak SBY, yaitu Bapak Hamid Awaludin. Mengapa dia melakukan pelaporan tersebut? Beliau mengatakan ini tidak lain karena memang hobinya melaksanakan sikap-sikap yang playing victim, ya, agar senantiasa berada dalam pusaran pemberitaan, ya. Maklum ya, ini seperti post power syndrome ya. Setelah berkuasa, ya merasa terus ingin diberitakan sehingga akhirnya mohon maaf kali ini yang dilakukan itu tidak tepat. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui sebagai seorang pengacara ya atau lawyer atau advokat, saya menjalankan tugas saya dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam ya. Walaupun dalam setiap pekerjaan tersebut belum tentu saya dibayar ya. Apalagi kerja-kerja untuk umat ini sangat mengasihkan bagi saya karena bayarannya adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala dan itu sungguh-sungguh ya, dan itu sungguh-sungguh Allahu Akbar ya, dan itu sungguh-sungguh. Sehingga perlu masyarakat se-Indonesia mengetahui bahwa perjalanan kami ke UGM dan ke Solo itu disaksikan oleh bangsa Indonesia ini ya. Kami memulainya dengan benar, membuat surat dahulu ya, kemudian mempersiapkan diri kami dengan segala hal yang sekiranya bisa membuat kami terjerembab dalam melaksanakan tugas kami tersebut dengan sangat hati-hati. Ketika sudah ada tanda bahwa kami akan diterima, baru kami berangkat. Dan perlu Anda ketahui seluruhnya bangsa Indonesia ini bahwa kami berangkat itu dengan kondisi logistik yang seadanya. Hanya tekad di dalam dada ya, bahwa kami mengemban amanah penderitaan rakyat untuk mengetahui informasi, melakukan klarifikasi, dan melakukan verifikasi terhadap ijazah Joko Widodo yang diduga palsu itu. Dan ini merupakan rangkaian kegiatan pekerjaan kami sejak tahun 2022, bukan dadak-dadakan gitu. Ya, nah kami ingin mengatakan kami pun diterima secara baik, baik oleh UGM maupun oleh Bapak Joko Widodo sendiri. Jadi sungguh agak terasa sangat lucu ketika beberapa waktu kemudian seharusnya beliau menghadiri persidangan nomor 99 di PN Surakarta, justru datang ke Jakarta untuk melaporkan para ahli yang diantaranya Roy Suryo, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar, Tifausia Tiasuma, lalu ditambah lagi 2 orang dari TPUA, yaitu Presiden TPUA Egy Sujana dan saya sendiri Kurnia. Ya, saya ingin mengatakan terlebih daripada itu bahwa dalam kami melaksanakan tugas kami ini merasa nyaman seharusnya dan aman karena kami dibekali dengan undang-undang advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang sudah disampaikan oleh Bang Azam dan Bang Ismar tadi. Jadi sesungguhnya saya mau bertanya, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum terhadap saudara Joko Widodo sehingga berani melaporkan kami, orang yang jelas-jelas dan nyata-nyata dilindungi oleh Undang-Undang Advokat, ya, pasal 16, bahwa seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana, ya, dalam rangka memberikan pembelaan kepada kliennya, baik di luar maupun di dalam persidangan dengan itikat baik. Dan diperkuat lagi dengan pasal 5 ayat 1 bahwa kami dalam melaksanakan tugas dilindungi undang-undang advokat ini untuk menjadi advokat yang bebas dan mandiri, terbebas dari segala intervensi, ya. Jadi untuk itu saya tadi mengatakan bahwa pelaporan ini adalah blessing. Barangkali memang beginilah caranya Allah untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan kami melakukan pelaporan ya di Bareskrim sebagai bagian dari sekian banyak upaya yang kami lakukan. 3 kali persidangan, Pak ya, perkara nomor 592 di PN Jakarta Pusat, kemudian itu berubah menjadi pidana,
lalu terjadilah persidangan di Surakarta, ya, itu dengan perkara nomor 319 dan 318, ya. Kemudian itu naik banding dengan perkara nomor 271 dan 272, kemudian kasasi menjadi 4850 dan 4851. Nah, dari putusan kasasi yang mana ternyata klien kami tersebut tidak dihukum dengan menggunakan pasal hoak, melainkan pasal kebencian, itu sudah menunjukkan bahwa pasal-pasal yang digunakan oleh jaksa tersebut tidak sama sekali bekerja, dan alias jaksa gagal dalam bekerja untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan. Nah, oleh karena itu justru yang terjadi dihukum dengan pasal kebencian. Ya, kalau kebencian itu sudah sangat subjektif sifatnya, dan hukuman menjadi 4 tahun. Dasar inilah yang membuat kami melakukan gugatan PMH di PN Jakarta Pusat dengan perkara nomor 610, dan Jokowi diselamatkan di situ dengan keputusan sela, di mana hakim menyatakan mereka ni onvankel verklaar, atau perkara ini tidak diterima, bukan kalah. Jadi ini yang kami katakan tadi, bahwa kuasa hukum pihak lawan ini, mohon maaf ya, bukankah ini ada nama besar di situ, harusnya mampu memberikan suatu nasihat-nasihat, konsultasi hukum, pendapat hukum yang benar-benar jujur, ya, kemudian profesional, serta pas untuk kasus bagi setiap klien yang dipegangnya. Ya, sayang sekali seperti ini keadaannya. Tapi bagi kami sekali lagi ini adalah blessing. Terlebih daripada itu, saya ingin mengatakan, kalau Anda sudah berhasil membuat gempa ya bagi rakyat Anda, karena Anda ini mantan pejabat, mungkin ini benar yang dikatakan oleh salah seorang pejabat juga, dulu waktu menjadi presiden menyusahkan rakyatnya. Hari ini setelah menjadi rakyat menyusahkan presidennya plus rakyatnya, ya. Nah, ini yang terjadi. Menurut saya ini sangat pilihan yang tidak baik. Seharusnya Anda menjadi guru bangsa begitu. Nah, yang saya ingin mengatakan, Bapak, sebelum polisi yang kami lihat sangat ramah sekali yang menyambut Bapak Joko Widodo ini ketika akan membuat laporan, ini sangat berbeda. Ya, ini memang tentang pencemaran nama baik dan fitnah, ya. Saya ingin bertanya, apakah polisi masih seperti yang dulu? Ya, meskipun kita akuilah, harus kayaknya semua orang juga paham dan tahu bahwa Bapak Sigit Listio ini boleh dikatakan orangnya Pak Jokowi, ya kan? Betul atau tidak? Betul. Orangnya Pak Jokowi, ya. Nah, jadi besar dan berkarir sampai melangkahi yang lainnya itu karena Pak Joko Widodo, dan menjabat Kapolri dengan jabatan terlama sejak 2021, ya kan? Dan masih dipertahankan sampai hari ini, tentu atas permintaan Bapak Joko Widodo. Nah, kami terus terang saja mengatakan, jangan sampai hal tersebut membuat Anda tidak bersikap jujur dan adil, ya. Karena kalau kita mau, ya, Bang Juju, Bang Muslim Arbi, Bang Ismar, ada perkara masih ingat tentang pelaporan oleh keluarga Bapak Yusuf Kala tentang pencemaran nama baik. Dan itu berapa tahun yang lalu. Apa hasilnya? Apakah kita mendengarkan apa, ya, pemeriksaan hasil dari polisi? Tidak ada. Tapi mengapa ini tentang Pak Joko Widodo yang melaporkan kami hanya dalam hitungan hari langsung naik ke permukaan untuk bisa segera diperiksa? Nah, oleh karena itu kami mengatakan Anda membuat dagelan yang ditonton oleh orang seluruh Indonesia. Perlu Anda ketahui, sebelum Anda menaikkan perkara kami, silahkan periksa dahulu laporan kami di Bareskrim tanggal 9 Desember 2024, di mana kami telah melakukan penambahan dan kelengkapan bukti-bukti sebanyak 14 bukti totalnya, ya, yaitu terakhir tanggal 22 April 2024, ya. Anda harus memeriksa ini 2025 maksud saya. Anda harus memeriksa ini Joko Widodo sebagai dader atau plager atau pelaku, siapa-siapa orang yang melakukan don plager, dan siapa penyertanya atau mede plager. Silahkan diperiksa dengan seksama. Anda mempunyai lapor, ya, tapi tolong jangan sampai membuat kami tidak percaya, karena lapor itu adalah kekuasaan Anda. Karena itu kami menginginkan pemeriksaan yang benar-benar teruji, kemudian juga jujur, dan diperiksa bersama-sama
kalau perlu melibatkan pihak luar ya. Nah ini silahkan. Kalau sudah seperti itu tidak ada yang berkeberatan untuk kami diperiksa di pengadilan. Tapi dengan catatan angkat dulu yang ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi laporan ini adalah blessing ya. Dan apabila kemarin konon kabarnya Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya ya. Nah itu kami mohonkan barangkali dengan banyaknya pemberitaan yang mungkin sudah menampakkan dan mengupload semua bentuk ijazah yang konon itu dia miliki, kami juga boleh dong mempunyai rasa ketidakpercayaan. Siapa tahu ini juga sudah diutak-atik ya, demi menutupi hal yang mungkin tidak mampu diatasi itu, maka kami ingin mengatakan tidak ada jalan lain, semua harus diperiksa dengan sebenar-benarnya terhadap hal tersebut. Ya, terserah apakah itu yang lama yang pernah diupload oleh orang PSI itu, ataukah ini sudah diubah-ubah kembali, semua itu tidak menjadi valid sampai diperiksa oleh orang yang benar-benar sahih, yang benar-benar punya kompetensi. Saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kami tetap bersemangat dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.